Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doanya. Silakan Mas Afif. Indonesia gerak, selesai. Kemudian untuk mengecek kehadiran hari ini, siapa-siapa di antara kalian yang tidak hadir? Berarti semua hadir semua, ya? Tadi pagi Anda sudah sarapan? Sudah. Dengan sarapan kita akan menambah imun di dalam tubuh agar terhindar dari penyakit, agar kita kuat. Di dalam tubuh yang kuat kita bisa belajar dengan baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu nasional. Pelajaran apa yang kita lakukan hari ini berkaitan dengan sistem dinamika demokrasi di Indonesia. Untuk menyanyikan lagu nasional, silakan siapa yang memimpin? Mbak Irma, silakan Mbak Irma, cepat. Bentar ya, nanti kalau tidak. Semua berdiri. Sebelum pelajaran kita mulai, alat tulisnya semua sudah disiapkan? Ya. Bukunya sudah dikeluarkan? Ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari, saya mengingatkan lagi bahwa di sekolah kita akan diadakan pemilihan pengurus OSIS. Siapa di antara kalian yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Saya, Bu. Kemudian nanti kalau Anda mau jadi ketua OSIS, tentunya mempunyai program, visi dan misi. Visi misi Anda kalau bisa adalah yang real, yang bisa dilaksanakan dan akan jauh lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Setiap ketua OSIS memang mempunyai ciri khusus karena masing-masing mempunyai program yang berbeda dari tahun ke tahun. Hanya harapannya nanti kalau generasi Anda ini kalau mau menjadi ketua OSIS, programnya kalau bisa tahun yang lalu yang baik itu dipertahankan untuk dilakukan, kalau bisa semakin baik. Jangan sampai program itu justru mengalami penurunan, ya. Nah, demikian juga hanya di dalam pemerintahan. Masing-masing pemerintah itu juga mempunyai karakteristik yang berbeda. Dari tahun ke tahun pemimpinnya siapa, mempunyai ciri tertentu, masa itu sampai seterusnya. Bahkan untuk yang sekarang juga mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang membedakan dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Itulah bagaimana pemerintah kita memang selalu ada perbedaan-perbedaan dari tahun ke tahun. Kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan ini minggu yang lalu yang kita pelajari itu berkaitan dengan hakikat demokrasi, mengkaji demokrasi, Pancasila. Kemudian yang sekarang adalah mengkaji dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, untuk pelajaran minggu yang lalu masih ingat? Masih. Oke, apa itu demokrasi? Silakan Mas Haidar. Demokrasi adalah berasal dari kata Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi secara istilah demokrasi itu adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat.
dinamika penerapan demokrasi di Indonesia dari berbagai sumber dengan penuh tanggung jawab menggunakan high order thinking skill atau biasa disebut dengan HOT, serta menyajikan hasil kajian tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia secara kreatif, mandiri, kerjasama, gotong royong, kejujuran, dan integritas. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kalian dibentuk kelompok untuk mengkaji dinamika penerapan demokrasi yang ada di Indonesia. Sulis akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Dinamika sebelum dibagi nanti saya sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, yaitu berkaitan dengan bagaimana penerapan demokrasi itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ada kelemahan, ada kelebihan. Seperti saya sampaikan tadi berkaitan dengan OSIS atau pengurus OSIS yang ada di sekolah itu kalau dalam kehidupan di sekolah. Nah, tapi kalau dalam kehidupan bernegara juga begitu. Setiap tahun ke tahun, masa ke masa itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari apa-apa yang ada. Demokrasi itu juga secara ideal selalu akan dilakukan oleh suatu negara. Kenapa yang seperti itu? Karena pemerintahan yang demokrasi berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makanya karena yang semacam itu dikatakan pemerintahan yang demokratis. Oke, sekarang kita bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Setelah kalian membentuk kelompok, ini ada LKPD yang harus dikerjakan. Kelompok saja. Kalau sudah, dari gambar yang Anda lihat di masing-masing LKPD, di situ juga sudah ada dari masa ke masanya. Tapi sebelumnya, aspek apa saja yang akan saya nilai nantinya? Ingat, yang dinilai adalah sikap selama mengikuti pelajaran berkaitan dengan Anda sebagai siswa aktif atau tidak. Kemudian bagaimana mempresentasikan serta menjawab pertanyaan. Kemudian berupa tugas. Ini nanti yang akan dinilai. Sekarang silakan Anda melihat ke gambar yang ada di masing-masing kelompoknya itu, dicermati, kemudian dari mana Anda mencari itu, bisa mencari jawaban berdasarkan buku paket boleh, kemudian juga melalui internet juga bisa. Cara mengerjakannya dikerjakan di LKPD-nya, di lembar yang belakang itu. Kemudian yang satu nanti karena mau mempresentasikan, terserah bagaimana Anda mempresentasikan. Anda laptop Anda gunakan, silakan. Anda berarti ada satu yang menggunakan laptop untuk diketik di laptop, nanti dipresentasikan. Yang satu menulis di lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Pelajar Islami. Saya Hidran Nopal. Saya Sendiri Ramadhani. Kami akan mempresentasikan tentang
demokrasi pada masa Orde Baru ini pada tahun 1965 sampai 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru ini ingin menjalankan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966, dan pada masa ini demokrasi terpimpin ditinggalkan dan orang-orang menyebut demokrasi pada masa ini adalah demokrasi konstitusional atau Pancasila. Realisasinya demokrasi Pancasila yang sebelumnya. Oke, selanjutnya ada kelemahan pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Di bawah di atas ini ada beberapa kelemahan pada saat pelaksanaan demokrasi pada saat masa Orde Baru. Yang pertama ada maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, adanya kritik yang dibungkam dan oposisi dilarang. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Yang keempat, kebebasan perseorangan sangat terbatas. Yang kelima, adanya pelanggaran HAM. Dan yang keenam, adanya pembatasan aktivitas warga Tiongkok. Selanjutnya adalah karakteristik pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu lokasi kekuasaan eksekutif sangat kecil terjadi. Selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui pemilihan umum. Kata akhir tentang siapa yang akan menjabat diputuskan oleh presiden. Jelas, sistem rekrutmen seperti itu sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Yang ketiga, pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Yang keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara, seperti perwujudan jaminan hak asasi manusia dan masalah kebebasan pers. Itu tadi adalah presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan kelompok 2 lebih dulu. Kami dari kelompok 2 yang memberi pertanyaan. Pada demokrasi terpimpin yang tadi kelompok saya sebutkan, bahwa kebebasan pers berkurang pada era demokrasi terpimpin. Lalu, apakah pada era Orde Baru kebebasan pers tidak ada? Bagaimana keadaan media pers di era Orde Baru? Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi pada masa ini kebebasan pers tetap ada, tapi dikekang. Karena pada masa rezim Orde Baru, kebebasan pers harus menggunakan surat izin usaha penerbitan pers. Jadi intinya tetap ada, namun dikekang. Selanjutnya saya akan mengucapkan sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya untuk dari permasalahan yang disampaikan oleh kelompok 3, yaitu pemerintahan pada masa Orde Baru. Memang pada masa Orde Baru berkaitan dengan pers yang tadi ditanyakan, pers itu memang ada kebebasan tapi sangat terbatas, memang sangat dibatasi. Kemudian kenapa ada perampingan atau penyatuan dari partai politik? Partai politik yang beraliran atau yang berasas ke arah nasionalisme menjadi partai PDI, sementara yang berhaluan keagamaan menjadi P3. Sehingga pada masa Orde Baru yang semula di pemilihan umum tahun 71 itu ada 10 partai politik, kemudian yang berikutnya pemilu tahun 76 itu tinggal 3 partai, 2 partai politik dan 1 golongan karya, sampai pemilihan umum tahun 1998. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Terima kasih untuk kalian sebagai anak-anak SMA 2 yang sangat-sangat hebat, berani berpresentasi di depan. Gimana jawabannya untuk semangat? Semangat? Alhamdulillah, luar biasa, antusias, yes. Oke. Itu tadi presentasi dari kelompok-kelompok kalian. Kemudian Bu Suri juga sudah memberikan penguatan. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh hari ini untuk yang berkaitan dengan tahun pelaksanaan
demokrasi di pasca kemerdekaan 1945-49. Pelaksanaan demokrasi saat itu sifatnya baru pada berfungsinya pers, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang belum sepenuhnya berlaku dengan baik atau belum terwujud. Elemen demokrasi itu apa saja? Ada kedaulatan rakyat, betul. Ada oke, kemudian ada adanya jaminan hak asasi manusia, ya. Adanya proses hukum yang wajar. Kemudian juga adanya persamaan di depan hukum. Nah, itu termasuk yang bisa kita sebutkan dari pelaksanaan demokrasi pada masa 45 sampai 49. Kemudian pada masa Orde Lama di tahun 49-59, apa yang bisa kita simpulkan? Terjadinya pergantian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS tahun 1950. Dengan bergantinya Undang-Undang Dasar 45 menjadi Konstitusi RIS, secara otomatis pelaksanaan sistem pemerintahan kita juga berubah. Yang semula presidensial menjadi parlementer. Kemudian pada masa 5965 dengan adanya dekret Presiden 5 Juli 59, demokrasinya menjadi demokrasi terpimpin. Saya kira itu kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan ya? Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda buka di Google Form kalian berupa penilaian. Di sana ada 5 soal, silakan dibuka, dikerjakan, diberi waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Sudah ya? Kalau sudah, nah, materi apa yang akan kita pelajari untuk minggu depan? Kalau minggu depan kalian sudah mempersiapkan materi yang berikutnya, halaman yang berikutnya untuk di buku paketnya, tentang mengkaji upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Itu yang harus kalian persiapkan. Kemudian pada saat ini jangan lupa Anda mencari informasinya tidak hanya di buku paket seperti biasanya, bisa melalui internet atau dilihat di Google-nya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Karena sudah selesai, kita bersyukur mengucapkan hamdalah setelah pelajaran kita selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Anda harus tetap semangat sebagai siswa-siswa yang baik, gitu ya. Jaga kesehatan, jangan sampai lupa. Terima kasih, sampai di sini, ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.